Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi Bapak Ibu, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi informasi guru dan tunjangan dan tips dan triks komputer. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk langsung menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi guru dan tunjangan di channel ini. Kemudian yang kedua adalah bagi rekan-rekan subscriber setia di Abil Maiwa Channel, bahwasanya kami akan melaksanakan giveaway ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Jadi dukung terus channel ini agar bisa menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, judul video yang kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah guru honorer tenang saja. 3 jenis prioritas guru honorer ini yang tercatat di Dapodik dan P1, P2, P3 tetapi tidak mendapatkan formasi di P3K 2021. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang sudah terdata di Dapodik dan bahkan lulus PG di tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi, itu tentunya di tahun 2022 Bapak Ibu akan mempunyai berlipat-lipat persen kesempatan untuk menjadi ASN. Kenapa demikian? Karena di sini sebenarnya ada 3 jenis prioritas Bapak Ibu ya untuk guru honorer ini. Meskipun juknisnya belum terbit, tetapi berdasarkan hasil raker, RDP, kemudian beberapa informasi dari Google itu menandakan bahwa ada 3 jenis prioritas ya untuk guru honorer yang tercatat di Dapodik untuk seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, kira-kira apa itu? Kita langsung saja to the point. Jadi Bapak Ibu yang harus pertama Bapak Ibu ketahui bahwasanya nantinya untuk rekrutmen P3K 2022 dibedakan Bapak Ibu ya, nantinya dibedakan antara guru honorer atau GTK yang terdata di Dapodik termasuk guru agama dan guru olahraga, dan yang ketiga adalah rekrutmen baru. Jadi rekrutmen P3K 2022 itu dibedakan Bapak Ibu ya antara guru honorer GTK dan rekrutmen baru. Jadi kalau posisinya ini direalisasikan untuk dibedakan nantinya di rekrutmen, maka secara otomatis ini menjadi kabar bahagia untuk rekan-rekan guru yang terdata di Dapodik dan sudah pernah mengikuti seleksi P3K tahap pertama kedua dan bahkan lolos passing grade. Bapak Ibu itu berpeluang untuk lolos menjadi ASN di tahun 2022 melalui rekrutmen P3K 2022, karena di sini dibedakan pada saat seleksi antara guru honorer GTK dan rekrutmen baru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kabar gembira lainnya adalah bahwasanya proses seleksi antara pelamar baru neo rekrut dengan guru GTK termasuk THK2 yang berpengalaman tidak disamakan. Nah, ada kata tidak disamakan sebagaimana yang di awal tadi kita bahas Bapak Ibu ya. Kalau tidak disamakan berarti nantinya itu dipisahkan. Tentunya ini membuka peluang rekan-rekan guru yang terdata di Dapodik untuk lolos menjadi ASN ya. Karena meminimalisir persaingan dengan usia muda yang merupakan rekrutmen baru di PPG guru dalam jabatan tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang harus dicermati. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, ada 3 poin utama terkait pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbud. Tujuan dari pengusulan formasi itu, ini yang kedua info menggembirakannya, adalah dengan memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Jadi tujuan pokok dari pengusulan formasi oleh Pemda adalah untuk memprioritaskan guru yang lolos passing grade Bapak Ibu ya, tetapi tidak mendapatkan formasi. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat bahagia Bapak Ibu ya menurut admin. Kemudian yang kedua adalah penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenkeu. Kemudian yang ketiga yang menjadi prioritas kelulusan, ketiga itu adalah proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi ada semacam seleksi prioritas ya bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
Bersamaan dengan itu diliput di Instagram Lulus PPK Indonesia. PPK Indonesia di sini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim menegaskan komitmen Kemendikbudristek dalam memperjuangkan formasi guru aparatur sipil negara ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pemerintah segera menyempurnakan aturan seleksi serta menggabungkan sisa formasi tahap 3 dengan di tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022. Jadi kabar gembira lainnya bahwasanya untuk tahap ketiga itu tidak dihilangkan Bapak Ibu ya, tetapi nantinya digabungkan dengan formasi baru di tahun 2022. Seperti itu ya. Wow, luar biasa. Nah, di sini dikatakan Kemendikbudristek memperjuangkan perubahan terpenting yaitu agar para guru yang sudah lolos ambang batas passing grade itu diprioritaskan mendapatkan formasi serta agar pemerintah pusat dapat mengajukan formasi guru P3K untuk meminimalisir isu terkait formasi di daerah. Wow, jadi tiga jenis prioritas. Yang pertama itu memprioritaskan guru yang telah lulus nilai ambang batas tanpa formasi di tahun 2021. Kemudian yang kedua itu adalah penambahan kuota formasi tentunya, dan yang ketiga adalah bahwasanya tahap ketiga itu tidak dihilangkan, jadi digabungkan di P3K tahun 2022, dan tentunya ini menjadi kabar luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja yang bersiap, tenang saja menyambut seleksi P3K 2022. Kita tunggu lagi peraturan resmi dari Kemendikbud atau Permenpan RB dari dari Kemenpan RB, karena nantinya akan ada penyempurnaan Permenpan RB Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan pada tahun 2022 total formasi yang sudah diajukan pemerintah daerah mencapai 17,3% ya dari 758.018 sisa kebutuhan formasi. Jadi masih sedikit sekali ya. Jadi di sini ada perlu koordinasi antara Panselnas Bapak Ibu ya. Jadi nantinya itu Kemendikbud akan melakukan evaluasi menuju perubahan mekanisme yang lebih baik di 2022. Jadi nantinya akan ada perubahan mekanisme ya yang lebih baik 2022, dan perubahannya adalah mengutamakan guru-guru yang lulus passing grade di tahun 2021. Jadi bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, Bapak Ibu silakan tenang saja karena nantinya P3K 2022 akan memprioritaskan atau mengutamakan guru-guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021, tentunya itu melalui penyempurnaan Permenpan RB Bapak Ibu ya, di mana kita akan menggabungkan sisa formasi tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022 sehingga formasinya jadi lebih besar, seperti itu ya. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini contoh desakan dari Komisi 10 DPR RI ya untuk memprioritaskan P3K nantinya di tahun 2022. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.